Kembali lagi dengan saya owner Pimpin Aquarium, channel yang saling memberkati dan channel yang memberkati Anda. Karena prinsip kita dengan memberkati, maka kita juga akan diberkati. Channel ini khusus bagi para pemula, terutama di bidang marine fish atau reef tank. Anda akan banyak terberkati dengan konten-konten dari Pimpin Aquarium Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai aerator. Bagi para penghobi ikan hias air tawar, aerator itu sudah bukan barang aneh dan sudah sering mereka pakai. Tetapi pada ikan laut pertanyaannya, apakah aerator dibutuhkan pada marine tank atau pada reef tank? Karena banyak sekali orang beranggapan dengan adanya bubble dari udara yang dihasilkan oleh aerator akan menghasilkan microbial air yang katanya bisa membuat ikan sakit atau membuat koral mengalami penyakit, bisa membuat mata ikan jadi buta akibat dari microbubble. Karena kita tahu pada air laut, pecahan dari microbubble air ini akan sangat lama baru mencapai permukaan air, kemudian memecah, sehingga besar kemungkinan microbubble ini akan ada dalam aliran air, apalagi terjadi perputaran air, menyebabkan gangguan pada biota-biota yang ada di dalam tank. Mari kita bahas secara ilmiah, apa sih fungsi aerator yang sebenarnya. Walaupun masih banyak saya perhatikan para pemula belum memahami prinsip kerja dari aerator, bahkan cara meletakkan posisi dari aerator juga masih belum tepat, dan juga mesin dari aerator juga masih ada pemula yang belum memahami di mana posisi mesin aerator yang seharusnya. Pada air laut, apalagi pada suhu di atas 26 derajat Celcius, maka air akan sangat susah sekali untuk mengikat udara atau mengikat oksigen dari udara. Karena itulah mengapa pada marine tank, biasanya pada tank yang kecil, itu suhu akan mencapai 30 sampai 32. Bahkan ada pernah pemula masih memakai heater pada tanknya untuk mencapai suhu air 32 derajat. Mengapa pada ikan air laut diwajibkan sebisa mungkin memiliki suhu stabil pada 26 derajat Celcius? Itu sangat berkaitan dengan kadar oksigen terlarut di dalam air. Di atas dari suhu 26, maka air laut akan susah mengikat oksigen dari udara. Jika tank Anda stabil pada suhu 30 sampai 32, maka air Anda akan kekurangan oksigen. Jika kepadatan ikan yang Anda pelihara seperti yang di belakang saya, maka Anda sangat diwajibkan untuk menambah aerator yang cukup besar ke dalam marine tank Anda. Itu akan sangat membantu sekali agar air laut dapat mengikat oksigen dari udara. Dengan microbubble yang dihasilkan oleh aerator, maka air laut akan semakin cepat mengikat oksigen dari udara yang dihasilkan oleh aerator Anda. Karena kita percaya udara pasti mengandung oksigen.
Jadi pada saat aerator kita pasang pada tank kita, maka aerator ini akan menjadi katalisator atau memaksa air laut untuk mengikat oksigen dari udara yang dihasilkan aerator. Jika ada orang berpendapat bahwa pada permukaan air akan otomatis terjadi gas exchange, katanya, pertukaran gas pada permukaan air. Secara logika, Anda letakkan air tanpa ada aerator. Apakah Anda yakin air yang di dalam wadah tersebut pasti langsung mengikat oksigen dari udara? Tanpa ada bantuan katalisator untuk memaksa air mengikat oksigen dari udara, maka air tersebut tidak akan mengikat oksigen dari udara. Itulah sebabnya banyak orang memakai berbagai peralatan sebagai katalisator agar air mengikat oksigen dari udara. Contohnya, pada tambak udang mereka akan memakai kincir air untuk memaksa agar air dapat mengikat oksigen dari udara hasil dari kincir tersebut. Pada marine tank banyak orang memakai yang disebut dengan wave maker agar terjadi flow air dari bawah mengalir ke permukaan, kemudian air permukaan akan mengalir ke bawah. Dengan demikian akan terjadi sentuhan air dengan udara sehingga air akan mengikat oksigen dari udara. Tapi Anda boleh eksperimen. Apakah wave maker akan membantu menambah oksigen terlarut di dalam air laut? Apakah aerator bisa menambah kadar oksigen di dalam air? Banyak yang berpendapat aerator tidak menambah kadar oksigen terlarut di dalam air. Padahal aerator adalah katalisator yang terbaik untuk memaksa air mengikat oksigen dari udara yang dihasilkan oleh aerator. Makanya ada sistem-sistem yang dipakai untuk menciptakan micro bubble air atau micro bubble oksigen di dalam air. Seperti sistem Venturi bisa untuk membuat micro bubble sehingga memaksa air untuk mengikat oksigen dari udara. Kita lihat video berikut bagaimana para pemula belum memahami di mana posisi yang harus diletakkan untuk batu aerator tersebut. Ini aerator, itu kan pembuangan air ke SAM. Ini kan wave maker, ini air masuk dari SAM, ini air masuk. Ini mesin aerator saya di sini kok posisinya. Ini mesin aerator saya. Jadi selangnya di sana, selangnya jadi di sini dua. Ini buihnya. Ini saya cuman pakai satu batunya karena cuman punya satu doang sih batu anginnya. Ini buihnya. Ikan udah nggak ada, ikan udah habis. Posisi aerator yang terbaik di tank Anda atau di marine tank Anda adalah pada air input yang masuk ke dalam tank, dengan tujuan
agar aliran daripada aerator bisa mengalir ke seluruh bagian tank kita. Jadi posisi aerator bukan pada output, artinya air dari aerator langsung masuk ke pembuangan, sehingga aerator tidak maksimal untuk menambah kadar oksigen di dalam air. Kemudian posisi dari mesin aerator seharusnya berada di atas permukaan air kita. Mengapa demikian? Jika listrik mendadak padam, maka air dari selang aerator akan balik ke mesin aerator Anda sehingga bisa menyebabkan kerusakan fatal bagi aerator Anda dan juga bisa menyebabkan konsleting listrik pada peralatan aerator Anda. Jadi sangat diperhatikan posisi dari aerator harus berada di atas permukaan air Anda. Jangan sekali-sekali meletakkan mesin aerator di bawah air permukaan tank Anda, karena akan terjadi arus balik jika terjadi listrik padam atau pada saat Anda mematikan mesin aerator Anda, maka air akan balik menuju ke mesin Anda. Semoga sistem aerator ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.